Tadi dari mana Bu? Tadi saya baru belajar. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Bisa kita inikan, diskusikan atau gimana? Ya Pak, ini saya kayaknya mau diskusi sedikit sama Bapak. Saya ada permasalahan di mata pelajaran saya. Di kelas 10 Bu ya? Kelas 11? Kelas 10 Pak, kelas 10 kelas. Gimana? Kira-kira ada permasalahan yang ini Ibu rasakan atau ini seperti apa? Saya mungkin agak sedikit kesulitan ya Pak. Ada beberapa materi yang mungkin anaknya belum paham, mungkin saya belum menemukan yang pas. Kira Bapak ada waktu nggak untuk diskusi kecil atau Oke, kebetulan ini tadi nggak ada apa, nggak ada kegiatan, boleh nanti kita saling apa berbagi ya. Kalau boleh tahu, selama ini pembelajarannya Ibu seperti apa Bu? Kondisi kelasnya atau kalau kondisi kelasnya ya mungkin karena siswanya nggak sama gitu kayak heterogen gitu, jadi nggak ada yang punya kemampuan yang lebih, ada yang kemampuan yang sangat kurang gitu Pak. Jadi saya belum bisa mengimbangi yang kemampuan yang lebih tadi sama yang itu ya, kemampuan anak-anak berbeda-beda gitu ya. Ini kira-kira menurut Ibu gitu ya, selama ini di pembelajaran ini anaknya sudah mengikuti nggak apa yang istilahnya Ibu targetkan gitu kan? Ibu maunya seperti apa gitu? ada beberapa Pak yang sudah mencapai target, ada beberapa yang nggak nyampe target, tapi karena itu tadi Pak, ketika kita mau nyampe target tapi anaknya belum mampu ke situ, jadi ada beberapa yang belum nyampe target. Kalau di apa, diskalakan atau dirata-ratakan gitu antara 1 sampai 10 gitu sekarang kondisi pembelajarannya, kalau Ibu yang ingin ditargetkan tadi Bu ya, kira-kira di rank berapa Bu antara 1 10 itu kondisinya sekarang? Kalau untuk sekarang mungkin Di 6 ya. harapannya nanti biar bisa nikah apa Bisa 10 gitu. bisa ya. Itu masalahnya Bu ya. Jadi kalau ini apa namanya, sistem ngajar Ibu seperti apa selama ini? Kalau Pembelajaran. pembelajarannya tuh saya tergantung Pak. Kalau katanya butuh pembelajaran yang biasa ya saya pasti vertikal, tapi ada beberapa yang saya pakai metode diskusi sampai target. Jadi selama ini sudah pakai apa? Metode diskusi gitu ya. Ada beberapa. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, menurut Ibu, Ibu ya, supaya bisa nyampe tadi 7, 8, 9 itu, kalau menurut Ibu sendiri ya, kira-kira seperti apa pembelajaran yang menurut Ibu supaya bisa nyampe sana Bu? Kalau menurut Ibu sendiri tuh gimana gitu pembelajaran yang apa supaya sampai ke 8 atau 9 lah? Mungkin untuk yang pembagian kelompoknya juga harus diperhatikan ya Pak. Kayak misalnya kalau diskusi nggak bisa kita mengumpulkan anak-anak yang dengan kemampuan rendah dengan kemampuan rendah, yang kemampuan tinggi dengan kemampuan tinggi, nanti nggak balance. Kalau untuk mencapai target tadi kita blend kan Pak, jadi antara anak yang kemampuan tinggi nanti bisa ngajarin teman-temannya. Mungkin kayaknya kalau seperti itu sistemnya bisa mencapai target. Oh, dicampur artinya di apa? Kemampuan anak. Kayaknya kalau seperti itu bisa. Selain itu mungkin ada lagi strategi atau ini yang bisa diterapkan supaya ini menurut Ibu media pembelajaran mungkin gimana Bu? Kalau media pembelajaran sebenarnya bisa Pak. Kalau untuk mempermudah misalnya penggunaan vektor gitu, kayaknya bisa lebih interaktif, mungkin anak-anak mungkin lebih tertarik mungkin nanti kalau caranya dapat media. Menggunakan itu ya media bantu lah ya. Iya. Bisa gitu kira-kira yang menurut Ibu ya, itu salah satu untuk menambah ini ya. Iya, mungkin bisa. Kemudian kalau hambatan Bu, selama ini ada hambatan dalam pembelajaran? Mungkin hambatannya tadi Pak, misalnya kita mau target sudah bisa ini, mungkin anak yang kemampuan tinggi sudah bisa kita dapat targetnya, tapi kan anak yang belum bisa ini masih perlu jadi evaluasi gitu Pak.
jadi menghambat. Kalau kita materi ini nggak bisa, untuk materi selanjutnya nanti yang ketinggalan ini nggak bisa nyusul gitu. Nah, itu hambatannya gitu. Jadi untuk mengatasi hambatan itu tadi salah satunya solusinya itu ya, mungkin apa aja tadi Bu? Media ya, ya terus Kemampuan anak dicampur gitu ya. dan juga nanti ada pengayaan untuk yang kemampuan rendah biar bisa nyampe targetnya. Nah, kemudian setelah diketahui seperti itu, mungkin solusi sudah Ibu dapatkan gitu kan. Rencana Ibu ke depan seperti apa pembelajaran ke depan? Ya Kan, mungkin medianya mungkin lebih interaktif lagi mungkin. Jadi terus juga anaknya juga menyesuaikan tugasnya dengan kemampuan anak belajar di media ya, penggunaan media. Kemudian mungkin ada prioritas gitu Bu. Kan tadi ada solusinya pakai media, kemudian mengelompokkan diskusi dan lain-lain. Mungkin ada yang jadi prioritas supaya tercapai ke sana, kira-kira dari solusi-solusi tadi prioritasnya kalau bisa diurutkan gitu Bu. Kira-kira yang akan direncanakan ke depan, prioritasnya yang mana dulu gitu kira-kira? Mungkin kayak prioritas pertama itu tadi Pak, dari medianya dulu ya, memperbaiki dulu medianya, kemudian nanti mengelompokkan anaknya itu dulu, supaya nanti kalau seandainya medianya sudah siap, anaknya juga sudah siap, jadi ketika diajarkan anak-anaknya sudah menyerap optimal. Sampai ke sana, kira-kira menurut Ibu ini ya, jangka waktunya berapa lama Bu? Ini satu kali pertemuan sudah tercapai atau 2 kali atau ini? Kira-kira jangka waktunya? Kayaknya jangka waktunya mungkin kayak 2 kali baru bisa. Kalau kayaknya masih tahap normal. Kalau ininya ukuran ketercapaiannya Bu. Nah, kan ini kita kita anggap anaknya ini sudah tercapai berhasil itu ukurannya apa? Apakah anaknya bisa praktek ini, bisa ini, apa sesuai materinya itu kalau ukurannya apa dia? Saya kan ini kan materinya tentang sistem sama linear, 3 variabel sama seperti sama linear. Target yang saya pengen capai itu anak itu bisa buat model matematika dari permasalahan yang sudah saya kasih. Jadi nanti mereka bisa menyelesaikan model itu. Kalau sudah modelnya sudah jadi, nanti dia bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari pakai model matematika. Itu ya. Misalnya ini mungkin untuk antisipasi kalau ini belum tercapai sana gitu ya, ada kendala ini, antisipasinya apa Bu? Kalau yang strategi yang Ibu terapkan tadi mungkin kita nggak tahu kan ininya, kan mungkin ada yang strategi lain yang bisa diantisipasi, sebenarnya mengantisipasi Pak. Tahu-tahu ternyata medianya terkendala atau ini ada antisipasi yang lain Mungkin lebih ke persiapan lain ya Pak, kan bisa pakai media proyektor misalnya ada hambatan atau kendala gitu ya. Mungkin saya bisa nyiapin ini lembar KKPD Pak, jadi masing-masing kelompok nanti dikasih KKPD, disuruh mengerjakan, nanti baru dipresentasikan alternatifnya gitu. Alternatifnya ya kalau ada gangguan gitu kan ya. Media yang lain. Kalau ini Bu, ini komitmen Ibu untuk melaksanakan supaya tercapai itu ada nggak istilahnya komitmen apa yang harus dilakukan? Oh saya memang benar ingin kita capai tujuan pembelajarannya tadi ya, siswanya bisa ini saya punya komitmen ingin istilahnya saya memang benar ingin mencapai itu gitu. Komitmennya yang memang saya pengen tercapai gitu Pak. Ada tadi dengan tadi kan menyediakan medianya mungkin lebih efektif, kemudian bisa tadi pakai alternatif solusi tadi biar targetnya komitmennya tercapai. Ada ini mungkin ada yang bisa membantu Ibu gitu ya, supaya itu ini biar orang-orang yang bisa ini lah istilahnya membantu mungkin ada menurut Ibu untuk tercapaian itu ya. Kira-kira menurut Ibu siapa-siapa saja yang bisa terlibat lah istilahnya? Mungkin yang pertama siswa bisa bersama, kemudian mungkin bisa minta saran dari teman-teman sejawat sama matematika atau guru-guru seni. Jadi kayak diskusi sama bapak kayak gini kan bisa ada diskusi kecil, jadi permasalahan
permasalahan yang misalnya ada permasalahan bisa diselesaikan. Jadi Saling bantu. saling bantu rekan sejawat, diskusi dengan ini gitu ya. Kemudian nanti kan kita rencana mau supervisi ke kelas itu ya. Oh, iya. Rencananya kapan Ibu ini kita Ini kalau supervisinya? jadwal saya itu ada hari Sabtu, kemarin itu di kelas IPA. Jadi kalau nanti bisa Bapak monitoring, mungkin ada permasalahan bisa saya diskusikan sama Bapak nanti. Kita nanti ketemu lagi pas itu Bu ya. Iya. Supervisi hari Sabtu di kelas 10 Pas jam ke jam pertama. pertama. Oke. Mungkin itu aja Bu ya. Ada lagi Bu mungkin yang ini. Ini nanti ketemu kita di apa? Mungkin Di kelasnya. setelah Bapak monitoring nanti mungkin bisa Bapak lihat masalahnya gitu. Bisa kita diskusikan. Oke. Ya. Oke, sampai ketemu nanti di apa? Supervisi akhir ini ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, silakan kelasnya disiapkan, berdoa dulu sebelum kita mulai. Silakan berdoa, siapkan. Ya, berdoa mulai. Masya salam pada ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke, untuk kelas 10 Randy, Meki, Bung Joko, Erwin Agustian, Febi, Rezi, Raffles, Randy, Rizoni, Yen. Oke, ini Afan yang nggak masuk ya. Afan, Erwin sama Michael. Oke, untuk DPIB Adip, Dir, Bunga, Febian, Alfa ya, Leli, Reles, Oke. Jadi itu saja yang masuk hari ini. Ada beberapa temannya yang nggak masuk ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran yang kemarin, ya, Ibu mau tanya dulu tentang materi pelajaran yang sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Tentang nilai optimum ya, atau nilai maksimum. Ya. Ada untung, ada rugi. Kemarin masih ingat nggak? Apa yang disebut dengan untung ketika apa? Ada yang bisa jawab? Boleh tunjuk tangannya? Kapan kita dikatakan untung, kapan kita dikatakan rugi? Siapa yang bisa jawab? Oke, apa kemarin kalau kita untung ketika kita membeli suatu barang ya, harganya lebih dari harga beli. Kalau rugi berarti harganya jauh di bawah harga beli. Nah, jadi nilai optimum itu digunakan untuk menghitung
Ya, nilai maksimum dan minimum. Oke. Hari ini kita akan belajar ya lanjutan dari kemarin nilai minimum optimum. Ada yang namanya model matematika. Oke, jadi model matematika ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti perdagangan ya. Apa contohnya? Misalnya kita mau beli baju atau sepatu ya, kita mau jualan sepatu atau baju itu kita mau untung yang paling besar ya atau maksimum. Jadi dalam bentuknya soal cerita kita rubah dulu ke dalam bentuk model matematika ya. Model matematika itu biasanya diistilahkan dengan variabel X dan variabel Y. Oke. Misalnya ya, contohnya adalah ya, ada satu toko yang menjual sepatu anak-anak dan sepatu dewasa. Oke. Sepatu anak-anak harganya sepasang 50.000 dan sepatu dewasa harganya 100.000. Oke. Masing-masing kata penjualnya dapat untung 10.000 untuk yang sepatu anak-anak. Kemudian sepatu yang dewasa untungnya 15.000. Oke, dalam satu toko itu hanya bisa menampung 80 pasang sepatu. Ya. Kemudian modalnya juga hanya 5 juta rupiah. Nah, kita ubah dulu ya, kita misalkan dulu sepatu anak-anak itu dengan variabel X ya, sepatu dewasa dengan variabel Y. Kalau kalian nggak mau variabel X, nggak mau variabel Y, mau A, mau B, boleh ya. Kalian istilah kalian sendiri. Nah, untuk anak-anak ya, kita buat misalkan anak-anak itu sepatu anak-anak X, dewasa Y. Berapa jumlahnya tadi sepatunya? 80 pasang. Jadi ini kita buat ke bawah. Kemudian harga sepasangnya tadi anak-anak adalah 50.000, dewasa 100.000. Oke, modalnya semuanya adalah 5 juta. Kita buat 5 juta rupiah. Kemudian keuntungannya ditaruh di sebelahnya itu adalah 10.000 dan 15.000. Oke. Masuk ke kelompok nih, kelompok Adip. Ya, itu berempat, yang ini berlima, khusus berlima, yang ini berempat. Oke, nanti masing-masing kelompok ya, Ibu kasih soal, kalian buat model matematikanya. Nah, nanti setelah itu baru maju ke depan. Oke, siap? Siap? Oke. Kelompok 1 ya. Ini Ibu kasih sana. Ayo silakan bentuk kelompok nih, ngadap ke belakang. Yang ini ngadap ke belakang, ngadap ke belakang. Randy sini aja, Ren. Sini aja. Kelompok Rafael. Ya, silakan yang ngadap belakang ya. Nih, ini bunga ngerjain ini. Oke, jadi nanti kalau ada masalah ini Ibu kasih soalnya ya. Jadi nanti kalau ada masalah boleh tanya. Nih soalnya. Nih, pakai di foto aja deh. Nomor 2. Kalau bisa kerjain sama-sama. Ya. Tapi diskusi nanti Ibu tanya. Oke, bagaimana kabarnya, Bu Ernest? Baik ya. Kemarin kita sudah ini ya, sudah supervisi kelas ya. Gimana perasaannya, Bu Ernest setelah di supervisi kemarin? Cukup puas Pak. Supervisi sama Bapak, tapi agak sedikit kritik. Iya. Jadi setelah apa pembelajaran kemarin, menurut Ibu gimana? Ada yang perlu ditingkatkan atau seperti apa? Sesuai nggak target yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Target ini kita kira-kira gimana Ibu? Tercapai atau seperti apa Bu? Kemarin kan udah kita diskusi ya Pak ya. Sebenarnya itu ada beberapa yang masih belum sesuai Pak dengan sesuai yang kita rencanakan kemarin. Yang saya rencanakan kemarin kan anak-anak sudah bisa langsung membuat model gitu Pak. Tapi
dan kenyataannya itu masih ada beberapa siswa yang ya masih agak lama ini dari serapnya tadi sama, jadi mesti harus ditekankan lagi materi yang belum jelas tadi. Itu ya. Jadi kalau menurut Ibu kira-kira apa yang perlu dilakukan tadi untuk sampai target? Tadi kan ada yang siswanya kurang gitu ya, kurang aktif, kurang ini. Kalau menurut Ibu kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari sisi kita ya, dari gurunya? Mungkin saya rasa mungkin persiapan yang pertama Pak, persiapan medianya. Persiapan media ya. Medianya mungkin perlu ditingkatkan lagi, mungkin lebih menarik lagi Pak. Dan untuk penggunaan medianya mungkin double Pak. Kalau penggunaan satu media aja, kalau pakai PowerPoint aja atau media aja nggak bisa, mungkin bisa di-combine gitu. Penggunaan media Bu ya. Mungkin ada yang lain Bu selain penggunaan media yang perlu ditingkatkan atau perlu dilakukan lagi untuk hasil yang lebih maksimal mungkin menurut Ibu? Mungkin untuk pembagiannya Pak, mungkin pembagian kelompoknya mungkin harus dievaluasi lagi Pak. Untuk yang siswa yang kurang itu tadi mungkin ada tambahan materi apa-apa gitu biar nanti bisa nyusul teman-teman yang sudah bisa aja. Dari yang telah dilakukan kemarin, pembelajaran kemarin mungkin ditemukan hal-hal baru yang untuk ini. Nah, kira-kira yang perlu apa istilahnya timbul pengalaman baru menurut Ibu yang harus diinikan lagi, ditingkatkan lagi gitu Bu? Mungkin untuk diskusi ya Pak ya. Mungkin kalau untuk pelajaran matematika ini kan lumayan lah, ada beberapa materi yang mungkin bisa diskusi kayak kemarin bisa untuk diskusi ya Pak ya. Tapi untuk memancing keaktifan siswanya itu yang masih belum muncul. Yang jadi masalah itu Pak, yang aktif aja, tapi yang pasif tetap masih pasif. Padahal kita mau dorongnya tuh anak-anak tuh bisa semua. Tapi masih ada juga yang masih nunggu temannya dulu gitu kan, ngerjain baru dia ngerjain juga gitu Pak. Yang mancing supaya mereka lebih aktif gitu ya. Jadi tadi yang pertama peningkatan ini ya, penggunaan media, kemudian manajemen anaknya itu salah satu yang ke depan bisa di ini Bu ya, bisa diperbaiki ke depan. Kira-kira bisa Bu ya ke depan ini diperbaiki menurut Ibu? Sebelum bisa ya, mungkin ininya strategi yang lain mungkin Bu untuk peningkatan supaya tadi ya tercapai target kita di awal itu. Kalau diskalakan kan kemarin target Ibu antara 8 sampai 9 ya, strategi yang sudah kita Ibu lakukan kemarin, apalagi lain yang sudah dilakukan dari yang dirasakan kemarin Bu? Mungkin menurut saya gini Pak, kan ada anak perempuan yang tinggi, ada yang perempuan sedang. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa jadi bisa kelompok itu kita ajarkan dulu anak yang perempuan itu menjadi mediator sama teman-temannya, mungkin sama gurunya mungkin nggak nyaman gitu Pak. Mungkin kalau sama teman-temannya mungkin lebih nyaman belajarnya, mungkin belajar sesama teman gitu, biar pitching gitu. Jadi kita buat master dulu sama anak yang perempuannya nggak tinggi tadi, kita ajarkan terlebih dahulu, kemudian nanti dia transfer ilmu sama teman-teman, mungkin kedepannya bisa berjalan gitu Pak. Ya. Amin, semoga bisa Bu, yakin bisa Bu ya. Biar anak semua gitu Pak. Iya. Mungkin seperti itu Bu ya. Semoga kedepannya ya pembelajarannya yang ditargetkan tercapai, pembelajaran aktif, intinya berpusat pada siswa nantinya Bu ya. Harapannya ke depan semua bisa dilaksanakan. Gimana perasaannya Bu setelah melaksanakan coaching ini? Ya, mungkin saya terbantu juga Pak dengan adanya coaching ini, bisa berbagi masalah, kemudian saya bisa lebih memusatkan tujuan saya udah ini, setelah ini langkahnya apa gitu Pak, ada perbaikan dari yang sebelumnya, terus yang sesudahnya nanti ada perbaikan gitu kalau untuk coaching. Oke, terima kasih Bu Ernest, semoga sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bu